Itu hari itu saya dituntut bayar hutang hari kemarin Sabtu. Nah, hutangnya berapa Pak? Yaudah saya bayar, saya bilang gitu kan. Hutangnya senilai harga emas itu. Oh, subhanallah. Pas di bawah kaki saya lagi duduk itu. Iya. Ini apa katanya kan? Iya. Saya lihat kan, ini paling aksesoris orang jatuh mungkin, saya bilang gitu. Soalnya kan saya lagi di jalan itu. Iya. Saya bilang, ini paling aksesoris orang gitu. Tapi ini nggak tahu deh, nggak tahu emas atau bukan, kata istri kan. Iya. Nah saya coba tuh, saya koset ke lantai, kok nggak hilang nih, gitu. Iya. Cuman saya ingat itu emas tuh kan kalau yang bagus tuh tua, warnanya rada kemerahan gitu kan. Iya. Nah, ngilangin penasaran pada habis sholat zuhur saya ke toko emas ngetes, ini emas bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan meng-share sebuah pengalaman salah satu pengamal amalan yang berjudul Amalkan Ini Jika Sudah Bosan Hidup Miskin. Ini judulnya adalah sangat menarik. Silakan bisa Anda cek dan cari. Judulnya adalah Amalkan Amalan Ini Jika Sudah Bosan Hidup Miskin di dalam channel Majmu'atul Hikam. Emang ada orang yang betah dalam kehidupan miskin? Tentunya jawabannya adalah tidak ya. Sehingga apabila Anda mungkin sudah bosan hidup miskin, maka silakan amalkan amalan yang ada di channel Majmu'atul Hikam. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Kali ini saya akan meng-sharekan sebuah percakapan saya dengan salah satu pengamal asma tersebut ya. Salah satu pengamal amalan yang mengamalkan ketika kita sudah bosan hidup miskin. Salah satunya adalah kita mengamalkan beberapa bacaan yang 7 kalimat tersebut dibacakan 33 kali. Jadi cukup Anda bacakan saja 33 kali sebelum sholat subuh. Itu boleh jam 3, boleh jam 4. Pokoknya asalkan cukup waktunya untuk membacakan kalimat tersebut. Ini setelah saya amalkan, ternyata 33 kali ini hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Ya, 10 menit akan tetapi insya Allah akan bisa menambah keberkahan dan mensejahterakan hidup keluarga Anda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini insya Allah saya akan meng-share percakapan saya dengan beliau ya, di mana beliau memiliki hutang yang harus dibayar. Tentu hutang itu semuanya harus dibayar ya. Sehingga ketika Anda tidak mampu membayar hutang Anda di dunia, maka Anda akan ditagih nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, jika Anda memiliki hutang, maka silakan bayar segera di dunia ini, jangan sampai Anda ditagih nanti di akhirat. Bagaimana caranya? Saksikan terus channel Majmu'atul Hikam. Di situ banyak pengalaman-pengalaman atau banyak amalan-amalan yang penting yang mungkin Anda butuhkan. Sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silahkan diklik dulu tombol subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya kepada saudara dan rekan-rekan kita semua. Baik, saya lanjutkan percakapan saya dengan beliau yang salah satu pengamal amalan yang ada di channel Majmu'atul Hikam ini. Beliau di mana beliau memiliki hutang yang harus dibayar dan pemilik uangnya sudah menagih. Nah, ini yang terkadang membuat kita pusing, membuat kita stres ya. Ya kalau punya hutang tidak ditagih ya mungkin masih
belum stres ya. Tapi ketika kita punya hutang, tapi tidak ada untuk membayar, kemudian yang punya hutang nagih. Nah, ini yang akan membuat kita terkadang merasakan suatu kepusingan ya. Mau dibayar uangnya gak ada, gak dibayar juga orangnya nagih. Nah, pada kesempatan ini beliau ternyata ketika orangnya tersebut yang memiliki uang tersebut menagih, beliau menemukan sebuah channel yang insya Allah bermanfaat, yaitu channel Majmu'atul Hikam. Kemudian beliau menemukan sebuah judul, amalkan ini jika sudah bosan hidup miskin. Nah, kemudian alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala beliau mengamalkannya ketika sebelum sholat subuh, artinya sekitar pukul 3. Beliau mengatakan sekitar pukul 3 beliau mengamalkan, hanya hitungan 2 hari saja. Ya, hari Jumat, hari Sabtunya beliau mendapatkan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dikira dengan akal kita, yaitu beliau mendapatkan sebuah emas 24 karat. Ini merupakan sebuah anugerah yang tidak bisa kita beli dimanapun, di pasar manapun, dimanapun ini kita tidak bisa beli. Kemudian setelah beliau mengamalkan 2 hari setelah mengamalkan amalan ini, subhanallah walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah emas 24 karat. Di mana awalnya beliau mungkin mengira emas tersebut adalah emas mainan ya, aksesoris. Kemudian akan tetapi dengan izin Allah ternyata dia diberikan kepenasaran oleh Allah sehingga dia menggosok-gosokkan emas tersebut. Ketika digosok-gosokkan, oh ternyata ini beda dengan aksesoris-aksesoris yang lain. Sehingga Allah menimbulkan kepenasaran yang lebih sehingga beliau langsung bertanya ke toko emas ya. Ketika dia bertanya apakah ini betul emas atau aksesoris biasa, ternyata apa kata penjaga toko tersebut? Kata penjaga toko tersebut, ini adalah emas murni, emas asli, logam mulia senilai 24 karat. Subhanallah. Kemudian yang lebih menakjubkannya lagi, ketika emas tersebut dijual ke toko emas, harganya pun sesuai dengan hutang yang harus beliau bayar. Ini kan merupakan hal-hal yang di luar nalar kita ya. Akan tetapi ini adalah semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang beliau dapatkan itu adalah emas 24 karat, emas murni, logam mulia. Bukan emas sarwo, bukan emas tukimin. Kalau emas tukimin, emas sarwo mungkin di daerah kita ada ya, emas tukang bakso mungkin banyak. Akan tetapi ini adalah asli emas 24 karat. Bagi Anda yang mungkin memiliki hutang, jangan andalkan pikiran Anda, jangan andalkan pekerjaan Anda, jangan andalkan usaha Anda, tapi andalkanlah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala supaya hutang-hutang Anda bisa Allah selesaikan. Karena pekerjaan Anda, usaha Anda tidak akan sama sekali menghasilkan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tetap berusaha dan tetap berdoa, akan tetapi hasilnya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat dan perlu kita fahami bahwasanya ketika kita berdoa ini pun merupakan usaha. Doa pun merupakan usaha dan ikhtiar kita untuk melunasi hutang-hutang kita. Dan dengan doa seperti ini, maka insya Allah hati kita dituntut untuk berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengandalkan usaha kita, tidak mengandalkan pekerjaan kita, tidak mengandalkan otak kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keajaiban untuk Anda. Mungkin bagi Anda yang sudah penasaran seperti apa beliau mengamalkan, kemudian Anda mendapatkan emasnya 24 karat itu seperti apa? Silahkan disimak video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menimbulkan keyakinan kita ketika kita mengamalkan amalan-amalan, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berlama-lama lagi, bagi Anda yang mungkin sudah penasaran, silahkan menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Iya, maaf kalau boleh tahu dengan siapa, dari mana Pak? Saya Bandung. Oh, Bandung, bisa bahasa Sunda ya? Biasa nyari Ya. Sunda mah. Ya, cuman supaya lebih enak kita pakai bahasa Indonesia aja Pak ya. Ya, siap. Siap. Begini, saya mendapat chat dari istri Bapak, katanya Bapak sudah mengalami hal yang memang ini adalah merupakan satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala.
ketika mengamalkan amalan yang saya share, kalau nggak salah judulnya itu amalkan ini kalau sudah bosan hidup miskin. Apa? Ya, Nah, itu. ya, saya ingin bertanya lebih lanjut, Pak. Apa yang apa yang Bapak rasakan ketika mengamalkan amalan tersebut? Apa? Saya di Bandung ini baru beberapa minggu gitu kan. Iya. Kemarin dari luar kota. Dari luar kota, terus saya pulang berapa minggu, lihat-lihat kondisi saya lagi emang lagi kurang baik lah. Udah gitu lihat YouTube malam itu kan, ketemu channel Mazmu'atul Hikam. Iya, betul, Pak. Nah, ini menarik nih kan, saya tonton terus itu kan channelnya kan, video-videonya kan. Iya. Oh, ini make sense nih kan, saya gitu tuh, masuk akal nih gitu kan, karena ada syaratnya jelas gitu kan. Iya. Nah, udah gitu saya yang pas lagi lagi lihat-lihat tuh baca yang judulnya sudah bosan hidup miskin, amalkan ini cuma 33 kali. Iya. Nah, saya dawamin tuh jam 3, kurang lebih jam 3 lewat gitu. Iya. Adan awal kalau di Bandung kan ya. Iya, betul. Terus, nah setelah adan awal tuh saya dawamin. Pas hari kedua saya dawamin. Besok, tadinya rencana mau saya puasain. Malah. Saya pikir saya puasain lah gitu kan. Iya. Kayaknya, soalnya saya langsung cepet nangkep gitu. Langsung nempel gitu kan. Saya rencananya itu insya Allah tuh besok gitu rencananya kan. Iya. Nah pas hari Sabtu itu kan hari kedua, berarti saya mulai itu Jumat Sabtu, hari kedua itu hari Sabtu. Nah hari Sabtu itu jam kurang lebih mau maksud duhur lah, jam 11. Iya. Jam 11 saya lagi ngobrol sama istri ngambil di bawah kaki saya kan, pas di bawah kaki saya lagi duduk itu. Iya. Ini apa katanya kan? Iya. Saya lihat kan, ini paling aksesoris orang jatuh mungkin, saya bilang gitu. Iya. Soalnya kan saya lagi di jalan itu. Iya. Di bukan di jalan sih, di Wisma. Lagi ada keluarga saya nginep di Wisma. Iya. Jadi saya ke Wisma, saya bilang, ini paling aksesoris orang gitu. Tapi ini nggak tahu emas atau bukan, kata istri kan. Iya. Nah saya coba tuh, saya koset ke lantai, kok nggak hilang nih, gitu. Iya. Cuman saya ingat itu emas tuh kan kalau yang bagus tuh tua, warnanya rada kemerahan gitu kan. Iya. Nah ngilangin penasaran pada habis sholat zuhur saya ke toko emas ngetes, ini emas bukan? Iya ini emas katanya. Iya. Gitu. Tapi emasnya 24 karat. Iya. Gitu. Jadi maksudnya kalau gak mulia lah, cuman emang nggak nyampe segram Pak ini katanya gitu. Iya. Terus gitu, saya langsung wah ya Pak, ini wasilah dari itu lantaran amalan itu ya gitu kan. Dalam hati cuman emang dipermudah semuanya Ustadz sayanya gitu. Iya, alhamdulillah itu dipermudah. Terus ketika itu hari itu saya dituntut bayar hutang hari kemarin Sabtu. Nah hutangnya berapa Pak? Yaudah saya bayar, saya bilang gitu kan. Hutangnya senilai harga emas itu. Oh, subhanallah. Ini kan Pak gak masuk akal ya. Kalau menurut kita ini gak masuk akal. Ya, tapi enggak banget. Tapi ini adalah anugerah dari Allah yang memang tidak bisa setiap orang mendapatkan, tapi setiap orang bisa mengusahakan. Iya, betul. Iya, betul. Jadi ini tidak terlepas ini adalah Bapak ini wali atau bukan, tapi kalau ketika Allah memberikan anugerahnya tidak menutup kemungkinan, dan itu pasti, Pak. Betul, Ustaz. Iya. Maka kan itu kan paginya kan saya WA Ustaz tuh pada subuh ya, jam setengah 6, jam 6 tuh kan. Iya. Sabtu.
Nah, ya saya inilah penonton setia Ustadz lah, nungguin channel Ustadz terus kan. Alhamdulillah. Nah, jam 11 itu saya ketemu. Jam 11 siang ya? Jam 11 siang. Iya, siangnya. Karena saya takjim aja kan. Wah, ini berbobot semua gitu kan. Saya lihat ininya kan. List videonya gitu. Saya tontonin ya masuk akal buat saya gitu kan. Alhamdulillah. Jadi saya sekarang cuman nonton tuh channelnya Ustadz Majmu'atul Hikam, terus Majmu'atul Fawaid, sama itu Al Mu'alim Center. Udah itu aja saya kalau nonton itu. Istri juga begitu, cuman itu aja. Alhamdulillah ya. Bahkan Pak, kalau boleh saya sampaikan, itu kalau Bapak betul-betul sangat mendesak suatu saat misalkan, itu jumlah 33 bisa ditambah sampai 100 Pak. Sampai 100? Iya, jadi istighfarnya 100, tasbihnya 100, kemudian hasbiyallah hasbunallahnya 100, kemudian sholawatnya 100, tapi al-ikhlasnya 102. Oh, 102 al-ikhlasnya. Ya, yang lain 100, zikir 100. Ya, khusus al-ikhlasnya itu 102. Ini sering saya buktikan dan sering saya pakai ketika saya dulu sangat membutuhkan. Saya nggak pakai yang lain. Saya utamakan itu. Gitu. Tapi alhamdulillah Ustaz, ya 2 kali di dawam. Hari itu saya ya kadaruluhnya itu hari Jumat itu teman saya nagih utang. Iya. Aduh, saya bilang, ini uang dari mana nih gitu kan? Iya. Karena pemasukan belum ada. Nah udah saya dawamin itu aja dengan PD-nya. Ya Sabtu teman itu jam 10 WA lagi ngebahas sama istri saya, ini bayarnya gimana ya? Nah lagi ngobrol itu ada Mas di bawah kaki saya. Subhanallahnya itu. Ya subhanallah ya. Dan saya ke toko Mas, harganya sesuai dengan yang mau saya bayarkan. Subhanallah. Ini betul-betul ini adalah gak masuk akal kita ya. Ini bukan ranah akal kita ini, bukan ranah akal kita ini. Bukan. Iya. Soalnya saya kan sama istri saya dari jam 8 pagi duduk di situ. Iya. Di meja itu, di kursi itu. Dan gak ada apa-apa karena saya mengutin nasi yang jatuh. Anak saya kan lagi disuapin. Nasinya jatuh, saya pungutin gitu kan. Iya. Saya nggak ngeliat apa-apa juga, tapi pas anak saya selesai makan, saya lagi ngobrol sama istri, ya itu, ini apa, kata istri saya, di bawah kaki saya, pasti di bawah kaki saya. Iya. Aduh, nggak tahu, saya bilang. Dilihat ya cek toko emas ya, ini emas asli, emas 24. Iya. Logam mulia. Iya. Sedangkan sekarang itu Pak jarang banget orang yang punya emas 24 karat, jarang Pak. Jarang. Iya. Makanya toko emasnya rada nggak berani kemarin. Kalau sih khusus jual menerima emas muda katanya. Iya. Toko sebelahnya aja, wah sudah saya ke sebelah gitu. Subhanallah ya. Makanya alhamdulillah itu, makanya langsung saya langsung WA Ustadz istri kan, ya senang gitu. Alhamdulillah. Langsung. Nah sebenarnya banyak apa ya tapi ini nggak maksudnya ini nggak di itu ya nanti di share ya. Insya Allah nanti di share Pak. Nah tapi ini ada potongan bagian yang ini jangan di share ya, saya mau ada yang saya sampaikan. Boleh silakan Pak saya. Yang lebih utama jangan dilewatkan tawasulnya Pak ya. Iya, tawasul saya bawa. Ya, tawasulnya adalah kepada sahibul ijazahnya itu Kiai Haji Dedi Rodibillah, itu adalah langsung guru saya yang mengijazahkan langsung ke saya itu. Oh, saya ke Ustadz aja Dedi Suherli. Oh, enggak. Ya, nanti boleh ditambah saja ke Kiai Haji Dedi Rodibillah. Dedi Rodibillah? Iya, betul. Karena kemarin sih cuma nama Ustadz aja. Iya, enggak apa-apa. Alhamdulillah, segitupun Allah Subhanahu wa taala sudah memperlihatkan keistimewaannya, apalagi nanti kalau tawasulnya dilengkapin. Nah, ya insya Allah Ustaz. Ya, insya Allah. Saya doakan mudah-mudahan setiap urusan Bapak di dunia dan di akhirat Allah permudah, Allah lancarkan. Amin, insya Allah. Amin. Ya,
Insya Allah nanti ada rezeki dan waktu saya ke Turami ke Sukabumi Ustaz ya. Boleh, silakan ditunggu Pak. Nanti saya kasih alamat lengkap saya. Ya. Udah ada. Oh, udah ada ya? Oh, iya. Siap. Udah Ustaz. Mungkin karena waktunya ini bukannya tidak mau berlama-lama Pak, karena waktunya sudah masuk maghrib di sini. Maghrib. Ya. Saya cukupkan sekian dan saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu Bapak yang disediakan. Mudah-mudahan pengalaman Bapak yang disampaikan pada kesempatan ini bisa menambah keberkahan untuk Bapak dan untuk kita semua yang menyaksikan. Amin. Kemudian saya minta izin percakapan saya ini untuk kita upload Pak. Apakah diizinkan atau tidak? Nggak apa-apa. Untuk boleh, wajah Ustaz. Harus diburamkan atau sudah segini aja Pak? Diburamkan aja. Oke, siap. Oke, ya. Tapi amalan itu cos plong lah. 2 hari. Ya, 2 hari langsung Allah perlihatkan ijabahnya ya. Benar. Ya. Cos plong gitu. Iya. Ya, hatur nuhun pisan. Mudah-mudahan Bapak segala dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Ustaz. Jazakumullah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.